Ini tempat aman. Pasti tidak akan ada yang bisa mencuri dengar omongan saya. Saya yakin di rumah ini Razak pasti memasang kamera CCTV. Ibu Priyanka. Assalamualaikum Ibu, ada apa Ibu nelfon saya? Bella, saya ingin menanyakan kepada kamu suatu hal yang sangat penting. Apakah kamu masih menginginkan untuk mendapatkan Rehan anak saya? Tentu saja Ibu. Rehan itu kan, saya sangat yakin kalau dia adalah jodoh yang Allah kasih buat saya. Memangnya ada apa Ibu? Ibu senang sekali mendengarkan keyakinan kamu. Tapi untuk bisa mendapatkan Rehan, kamu itu harus berubah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan diri kita juga. Tapi kamu harus yakin bahwa pengorbanan kamu itu akhirnya akan mendapatkan hadiah yang kamu inginkan. Bagaimana Bella? Maksud Ibu saya berubah dalam hal apa ya? Ibu tidak bisa bicara di sini sekarang. Kita harus bertemu Bella. Ibu itu ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu. Apa itu segitu pentingnya sampai Ibu harus ketemu sama saya? Ini penting sekali Bella. Ini adalah kunci bagi kamu untuk bisa mendapatkan Rehan. Dan Ibu tidak ingin ada seseorang pun yang tahu mengenai hal ini. Ya udah, Ibu kabarin aja kapan, di mana, jam berapa kita ketemu. Baik Bella, nanti Ibu akan menghubungi kamu lagi kalau semuanya sudah siap. Baik Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bella, Ibu Priyanka ngomong apa? Dia mau ketemu sama kamu? Iya, tapi Ibu Priyanka belum ngomong apa-apa sama aku. Tapi aku yakin Ibu Priyanka itu setuju kalau misalkan aku mendekati Rehan. Maksud kamu? Aku yakin banget Ibu Priyanka sepenuhnya mendukung aku untuk mendapatkan Rehan. Bella, kamu boleh aja merasa bangga dapat dukungan dari calon mertua. Tapi kamu nggak tahu kamu berhadapan sama siapa. Bunda Priyanka itu ibu mertua paling aneh dan sebentar lagi kamu akan dibuat gila sama dia. Tunggu aja sampai Priti kembali dan kamu pasti akan ditendang ke laut. Senang bekerja sama dengan orang-orang bodoh seperti kamu, Bella. Anita, jangan kamu kira aku ini perempuan naif yang bisa kamu bohong. Aku tahu, kamu bermaksud memanfaatkan aku untuk melampiaskan kebencian kamu sama Najwa. Tapi buat aku gak masalah. Selama kamu bisa menguntungkan aku, maka tawaran kamu untuk bekerja sama akan aku terima. Yang penting, aku bisa mendapatkan keinginanku untuk merebut Rehan dari tangannya Najwa. Benar-benar keterlaluan. Dia udah berani-beraninya ngerjain aku. Lihat aja nanti kalau aku ketemu orangnya. Benar-benar akan aku kasih pelajaran. Pasti dia lagi nih. Ini adalah pelajaran berharga. Sekaligus peringatan keras buat kamu. Kalau sampai kamu tidak turuti perintah aku, tahu sendiri akibatnya. Kamu akan menyesal seumur hidup karena kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Aku sudah muak dengan permainan kamu. Aku tidak akan mengikuti perintah kamu lagi. Aku tahu, kamu sudah cerita soal ini pada Hilda. Tapi jika ada orang lain yang tahu masalah ini, maka aku nggak akan segan membongkar kejahatan kamu dan Hilda ke polisi. Polisi lagi. Lihat aja nanti kalau aku ketemu sama orangnya.
Dion, Dion, kamu berhasil menghentikan kurir itu? Berhasil, Mi. Tapi sepertinya si peneror itu belum puas ngerjain aku. Maksud kamu? Mami tahu, yang dikirim ke kantor polisi itu bukan rekaman pembunuhan kita, tapi cuma film kartun. Berarti si peneror itu tahu kalau kamu punya niat untuk menolak perintah dia mendekati Najwa. Aku udah bilang berkali-kali sama Mami kan aku nggak mau ganggu lagi hubungan rumah tangganya Najwa. Kamu mau menentang perintah si peneror itu, iya? Aku udah capek, Mi. Aku udah capek ngikutin semua perintahnya dia. Kamu nggak bisa main-main sama si peneror ini. Kelihatannya dia orang yang punya kekuasaan. Dan dia bisa berbuat apa saja termasuk menjebloskan kita ke penjara. Udah lah, Mi, udah. Aku sama sekali nggak peduli lagi. Aku lebih rela masuk penjara kok. Ya kamu gampang ngomong rela. Terus Mami? Tapi Udah, Dion. Ikutin aja perintah si peneror itu. Lagi pula kalau kamu ngedeketin Najwa kan nggak ada yang rugi. Kamu nggak rugi, Najwa juga nggak rugi kan? ya, Dion, aku minta waktu kamu untuk bicara sebentar. ya memangnya ada apa? Kok kayaknya penting sekali. Iya, ini memang masalah penting, makanya aku ingin bicara. Sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku pergi meninggalkan ruang meeting begitu aja. Aku soalnya lagi menghadapi masalah yang penting. Dan harus aku segera selesaikan. Tunggu, Dion, tidak apa-apa. Masalah meeting tidak aku permasalahkan. Yang ingin kubicarakan, aku ingin minta maaf. Karena ternyata aku sudah salah paham. Salah paham? Maksud kamu? Aku berpikir kamu keluar dari meeting untuk bertemu Najwa di butiknya. Tapi ternyata Najwa tidak ada di butik dan kamu juga ternyata masih ada di kantor ini. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kamu gak punya alasan lagi untuk mencurigai aku. Dan satu hal yang harus kamu ingat, Rehan. Aku gak pernah mau menghancurkan rumah tangga kamu. Aku memang mencintai Najwa. Tapi aku akan menjaga dia untuk kamu. Ya, aku percaya padamu, Dion. Kamu gak perlu percaya sama aku. Yang paling utama adalah kamu percaya sama istri kamu sendiri. Dia adalah perempuan yang sangat baik dan sangat bisa menjaga harga dirinya. Ya, sejauh ini aku sangat mengerti dan mengenal pribadi Najwa. Jadi jelas aku percaya padanya. Iya, makanya kamu jangan bandingkan dia dengan Bella. Kenapa kamu sebut Bella di sini? Lalu kenapa tiba-tiba kamu membahasnya? Rehan, aku mau ingatkan sama kamu. Bella itu seperti bom waktu. Kapanpun aja dia bisa menghancurkan rumah tangga kamu. Kamu harus selalu ingat itu, Rehan. Tapi aku bahkan sudah bicara dengan Bella. Bahkan dia sudah berjanji bahwa akan menjaga jarak denganku. Udahlah, Rehan. Kamu jangan naif. Kita ini sama-sama laki-laki. Lalu aku harus bagaimana menurutmu? Kamu harus bisa mengontrol diri kamu menghadapi perempuan seperti Bella, Rehan. Karena perempuan seperti dia itu, dia sama sekali nggak peduli jika laki-lakinya udah punya istri ataupun enggak. Ya, kamu benar. Terima kasih atas saran yang kamu berikan, Dion. Dan sekali lagi aku minta maaf karena sudah salah paham dan berpikir yang tidak-tidak tentang kamu. Padahal kamu adalah salah satu sahabatku. Sama-sama, Rehan. Kamu juga seorang sahabat yang baik. Baiklah, silakan lanjutkan kerjamu. Ternyata istriku terlihat luar biasa sekali malam ini. Makasih Rehan. Itu karena aku mau pergi makan malam sama kamu. Kamu tahu, aku yakin malam ini semua orang yang melihat kamu akan terpana. Ayo. Ya, mari. Rehan. Najwa, harusnya kamu itu sadar. Kamu itu sama sekali tidak cocok memakai gaun itu. Kamu itu niat sekali ya menarik perhatiannya Rehan. Kamu itu takut ya kalau Rehan akan direbut oleh Bella. Cukup, Ibu. Ini tidak ada hubungannya dengan Bella. Najwa kelihatan sangat cantik dan aku bangga padanya. Kamu benar ya.
Karena seorang istri adalah perhiasan suaminya. Kamu tuh nggak usah so agamis, Najwa. Ibu tahu kok mengapa kamu memakai gaun itu. Itu supaya kamu dipuji-puji oleh laki-laki lain. Dan ibu sangat yakin pasti kamu sudah menelpon Dion dan mengundang Dion ke restoran itu supaya Dion bisa bertemu dengan kamu. Sudahlah, Bu. Ibu tidak usah membahas masalah itu sekarang. Aku percaya Dion dan aku percaya Najwa. Tidak ada hubungan di antara mereka. Itu menurut kamu, Rehan. Tapi semuanya itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Maafkan aku, Ibu. Tapi aku tidak akan termakan pada provokasi Ibu. Aku tahu bagaimana istriku dan Ibu tidak bisa mempengaruhinya. Tapi Rehan, Apa? Sudahlah. Ayo kita pergi, Najwa. Nanti ke malam. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Rehan, makasih ya. Kamu benar-benar sudah membuat aku sangat bahagia karena akhirnya kita bisa makan berdua romantis kayak gini. Kamu tidak usah berterima kasih. Sudah seharusnya kan membuat kamu bahagia? Kamu mau aku suapin puding ini nggak? Sudah pasti aku mau, sayang. Aku senang sekali. Aku yang suapin kamu. Kamu juga ya? Astagfirullahaladzim. Apa aku tidak salah lihat? Perempuan itu sama persis seperti Priti. Dia pakai baju India. Apakah itu artinya Priti di Jakarta? Kamu kenapa, Rehan? Sepertinya aku melihat orang yang ku kenal di sana. Kamu lihat siapa? Aku seperti melihat Priti. Kamu tunggu di sini ya. Aku nggak lihat dari siapa-siapa. Priti! Priti! Priti, tunggu! Bella, kamu... Ternyata... Kamu, Bella? Kok Bapak kaget gitu sih ngeliat saya? Emangnya saya itu kayak setan ya, Pak? Aku minta maaf, Bella. Aku pikir kamu seseorang yang aku kenal. Sungguh aku minta maaf. Tapi kenapa kamu pakai pakaian India seperti ini? Kamu kan tidak seharusnya pakai baju ini. Saya kan udah janji kalau saya nggak akan menghubungi Bapak lagi. Jadi dengan berpakaian India seperti ini membuat saya merasa lebih dekat sama Bapak. Astagfirullahaladzim, Bella, kamu sudah berpikir berlebihan. Pertama, kamu bukan orang India. Kamu tidak seharusnya pakai pakaian ini. Dan yang berikutnya, aku sudah menikah. Aku punya Najwa. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah janji untuk menjaga jarak. Bukannya saya udah bilang, kalau saya itu nggak bisa ngelupain Bapak. Walaupun kita nggak bebas bisa ketemu, tapi Bapak itu akan selalu ada dalam hati dan jiwa saya. Apa yang kamu maksud, Bella? Maaf Pak, saya terlalu terbawa perasaan dan saya nggak bisa ngebendung perasaan saya ke Bapak. Cukup, Bella. Tidak usah kamu memuji. Kamu sudah membuat kesepakatan. Oh iya, saya lupa. Kita punya kesepakatan karena pemaksaan dari Mbak Najwa. Tapi saya yakin kok Pak, bukan kesepakatan itu kan yang Bapak mau. Karena saya sangat yakin kalau Bapak itu menginginkan saya. Tapi Bella... Udah Pak, nggak usah dijawab. Kadang-kadang ada hal yang nggak perlu jawaban. Cukup hati kita masing-masing yang tahu. Kamu harus bisa mengontrol diri kamu menghadapi perempuan seperti Bella, Rehan. Karena perempuan seperti dia itu, dia sama sekali nggak peduli jika laki-lakinya udah punya istri ataupun enggak. Maafkan aku, Bella. Kamu tidak boleh bicara seperti ini pada pria beristri. Oke? Kamu harus mengerti bahwa aku sudah punya istri yang sangat aku cintai. Itu harus kamu camkan baik-baik. Kenapa tadi Bapak manggil saya Priti? Priti itu siapa ya Pak? Apakah dia mantan pacar Bapak?
Berarti Mbak Najwa itu bukan satu-satunya perempuan dalam hidup Bapak. Kok Bapak diam aja? Kenapa Bapak nggak bisa jawab? Najwa satu-satunya wanita yang istimewa. Oke? Dan aku tidak akan menjawab pertanyaan tentang siapa itu Priti dan bagaimana aku bisa mengenalnya. Aku merasa tidak perlu menjelaskannya. Bapak takut kalau saya cemburu. Asal Bapak tahu ya, saya selalu akan cemburu sama setiap perempuan yang ada dalam hidup Bapak. Bella, hentikan. Percakapan ini sudah keterlaluan. Ternyata idenya Ibu Priyanka itu sangat jitu dan tepat sasaran. Sekarang aku yakin, Rehan pasti bingung memikirkan ucapanku barusan. Aku sudah terang-terangan bahwa aku mencintai dia.